warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Khairunisa. Saya dari kelas 2B, Prodi D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu PSBB, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kita ikut serta dalam PSBB. Simak baik-baik ya. Apa sih itu PSBB? Berbagai berita pun muncul mengenai PSBB yang diterapkan sebagai kebijakan pemerintah di Indonesia sebagai pembatasan sosial berskala besar. Yuk kita simak baik-baik apa itu PSBB. Hal ini adalah sebuah istilah yang bertujuan untuk karantina kesehatan di Indonesia sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hal ini juga berupaya menanggulangi infrastruktur pihak medis yang tidak siap untuk menangani kasus pasien positif COVID-19. Tidak hanya itu saja, fasilitas medis pun kian terbatas dan tidak memadai. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kita semua ikut PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Lalu, apa saja sih dampak dari pembatasan sosial berskala besar ini? Yang pertama, ada pembatasan pembelajaran dan pekerjaan, yang mana hal ini dilakukan secara online atau virtual. Upaya ini dilakukan pemerintah sebagai pembatasan sosial agar terputusnya rantai COVID-19. Kedua, ada pembatasan kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, bukan berarti kita tidak boleh melakukan ibadah di luar rumah. Namun, jika kita keluar rumah dan pergi ke tempat ibadah, kita perlu melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, ada pembatasan fasilitas umum. Hal ini adalah upaya pemerintah dalam melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi agar berhentinya penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, ada pembatasan sosial budaya. Maksud dari hal ini, kita juga harus membatasi pertemuan kita dengan orang lain atau antaranya kita melakukan pembatasan di luar rumah seperti olahraga, pergi ke tempat hiburan, terus melakukan acara akademik atau politik, dan lain-lain. Yang kelima, ada pembatasan moda transportasi. Hal ini dilakukan upaya pemerintah agar terhindar dari kerumunan massa, upaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Berikut adalah dampak yang dikerahkan pemerintah dalam upaya pembatasan sosial berskala besar untuk memberhentikan penyebaran COVID-19. PSBB juga memiliki dampak buruk yang terjadi akibat perekonomian negara dan masyarakat lainnya. Karena pembatasan berskala besar itulah yang membuat para masyarakat harus tetap berada di rumah saja. Dan tidak hanya itu saja, strategi seperti pekerjaan, pembelajaran, perekonomian, dan lain-lain juga diubah menjadi secara virtual atau online. Hal tersebut mengakibatkan para pekerja kehilangan mata pencariannya. Karena terdapat banyaknya para pekerja yang di PHK dan juga mengakibatkan para pengangguran semakin bertambah. Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, memprediksi perekonomian di Indonesia minus 0,4%. Sejak awal pertama kasus COVID-19 diumumkan pada awal Maret 2020, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah ada 1,5 juta orang di Indonesia yang telah kehilangan pekerjaannya karena terkena dampak dari pembatasan sosial berskala besar ini. Namun, pemerintah juga ikut serta untuk mengeluarkan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pembatasan sosial di Indonesia kian lama makin diabaikan oleh masyarakat setempat. Karena banyaknya orang yang mulai ragu akan terjadinya COVID-19 dan mulai beraktivitas secara normal kembali. Namun, yang membuat orang menjadi tidak percaya itulah yang menjadi kasus COVID-19 menjadi kian bertambah. Berikut adalah data yang terjadi saat ini.
Namun bagaimana sih cara kita agar terputus rantai penyebaran virus COVID-19? Yang pertama, kita gunakan masker saat kita berpergian keluar rumah. Yang kedua, kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Seperti ini. Bisa menggunakan antiseptik, dan kita selalu mencuci tangan setelah kita habis berpergian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Kita bisa hindari kontak langsung dari orang lain yang berada di luar rumah. Hindari jarak minimal 1 meter. Hal ini bertujuan agar kita tidak terkena droplet dari orang tersebut, karena sejatinya kita tidak tahu orang tersebut sebelumnya berkontak dengan siapa. Oleh karena itu, kita harus menjaga jarak. Seperti ini. Hai Nisa, mau kemana Nisa? Hai Kak, ya mau ke warung. Oh, hati-hati ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Dadah. Baik. Berikut adalah upaya pencegahan kita agar tidak tertular dari COVID-19. Kalau bukan kita yang memutuskan rantai penyebaran COVID-19, siapa lagi? Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.